Yesus Kristus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-5. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tema utama di dalam 1 Yohanes. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, Rasul Yohanes mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ia menjelaskan bahwa tujuan di belakang penulisannya akan 1 Yohanes adalah supaya orang-orang kudus tidak melakukan dosa karena tidak percaya kepada Yesus, Allah yang benar. Di dalam frasa, supaya kamu jangan berbuat dosa, dosa di sini menunjukkan dosa yang membawa maut. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Yohanes ingin agar orang-orang kudus berdiri teguh di dalam Injil air dan roh. Ia juga menghendaki agar mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri, Anak Allah, dan bahwa Ia adalah Juru Selamat yang menghapuskan segala dosa kita. Dengan mengingatkan semua orang, baik orang-orang kudus maupun orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat yang benar, Rasul Yohanes menasihati kita untuk tidak melakukan dosa, tidak percaya kepada keilahian Yesus Kristus. Sementara ada kemungkinan bagi kita untuk melakukan dosa di hadapan Allah, di dalam daging dan hati kita, ada satu dosa yang seharusnya tidak kita lakukan. Dosa itu adalah dosa tidak percaya kepada baptisan yang diterima Yesus, Anak Allah, untuk menerima segala dosa kita, dan darah yang berharga yang dicurahkan Anak Allah bagi kita. Inilah dosa yang ingin Rasul Yohanes cegah terjadi di dalam kehidupan kita, karena dosa itu pastilah akan membawa kematian kekal bagi kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, dan bahwa Ia adalah Tuhan atas ciptaan yang menciptakan seluruh dunia serta kita. Alkitab mengatakan bahwa keilahian Yesus Kristus sungguh-sungguh nyata, karena Ia bukan terpisah, tetapi pada kenyataannya adalah Allah sendiri dan Juru Selamat manusia. Selain dari Yesus Kristus, siapa yang bisa sungguh-sungguh mengatakan bahwa dirinya adalah Allah dan Juru Selamat? Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang memiliki kuasa untuk menciptakan alam semesta. Tidak ada lain kecuali Yesus Kristus yang memiliki kuasa untuk menciptakan dunia ini. Yesus pada dasarnya adalah Anak Allah, dan bagi kita, Ia adalah Allah sendiri. Adalah oleh Yesus Kristus dunia ini diciptakan. Yohanes pasal 1 ayat 10. Yesus Kristus adalah Allah bagi kita semua. Siapakah Tuhan atas semua yang ada di dunia ini? Siapakah Allah yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia ini? Siapakah yang membayar upah dosa kita? Adalah Yesus Kristus Allah kita, karena Ia sebagai Allah dan Juru Selamat kita sudah membasuhkan kita dari segala dosa dunia dengan Injil kebenaran air dan roh, dan sudah menyelamatkan kita dengan menanggung hukuman menggantikan kita. Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat yang benar bagi semua orang yang percaya. Karena itu kalau kita tidak percaya kepadanya, kita melakukan dosa kepada Allah. Anda harus memahami bahwa tidak percaya kepadanya adalah dosa yang membawa maut kepada Allah. Sementara kita bisa diampuni dari segala dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, ada satu dosa yang tidak bisa dihapuskan, yaitu dosa tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, Allah kita, tidak bisa dihapuskan. Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, bisa membasuhkan segala dosa melalui baptisan yang diterimanya dan darah yang dicurahkannya di kayu salib. Namun, dosa tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Allah yang sejati adalah dosa yang pada dasarnya tidak bisa dihapuskan. Dengan demikian, kita bisa memiliki iman yang benar kalau kita terlebih dahulu memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Allah kita yang sebenarnya.
Rasul Yohanes mengatakan bahwa ia tidak menghendaki kita melakukan dosa, tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah. Yesus Kristus, Allah yang sejati, datang ke dunia ini untuk menggenapkan Injil, air, dan Roh. Ia dibaptiskan, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu menjadi juru selamat yang benar bagi mereka yang percaya. Rasul Yohanes dengan tulus ingin agar semua manusia percaya kepada Injil kebenaran ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3-6. Inilah iman Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mendorong kita untuk percaya bahwa Yesus yang ilahi itu adalah Allah pencipta yang sudah menciptakan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya, dan bahwa ia adalah anak tunggal Allah Bapa dan juru selamat yang benar bagi kita. Sementara manusia pada umumnya mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, mereka tidak memahami bahwa Yesus Kristus yang ilahi ini bukan hanya menanggung segala dosa dengan baptisan dan curahan darahnya, tetapi ia juga Allah yang sejati. Bahkan di antara orang-orang Kristen zaman ini yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, sedikit yang sungguh-sungguh tahu dan percaya bahwa Yesus adalah Allah pencipta. Banyak orang yang berpikir bahwa Yesus adalah semacam Allah yang tidak lengkap. Karena ada Allah Bapa, dan bagi Allah Bapa, maka Yesus hanyalah anaknya. Namun, nama Yesus adalah gelar yang menunjukkan bahwa ia datang ke dunia ini sebagai juru selamat mereka, dan nama Kristus berarti Mesias, dia yang diurapi. Di dalam perjanjian lama ada 3 jenis orang yang diurapi, raja, nabi, dan imam. Karena itu, Yesus Kristus adalah juru selamat yang sudah menjadi raja, nabi, dan imam besar. Ia pada dasarnya adalah Allah yang sejati, tetapi ia datang ke dunia ini dengan 3 jabatan itu. Ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, dan sudah dengan sempurna menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya dari segala dosa mereka. Ketika Yesus juru selamat kita mati di kayu salib sebagai juru selamat manusia, para penyiksanya meletakkan sebuah tulisan yang berbunyi, Raja orang Yahudi. Mereka melakukan itu untuk mengolok-ngolok dia. Namun, Yesus sesungguhnya adalah Allah bagi kita, dan ia sebenarnya adalah Allah pencipta alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Ia bukan hanya Raja orang Yahudi, tetapi Raja dari seluruh alam semesta. Bagi kita dan semua orang juga, Yesus yang ilahi ini selamanya ada sebagai Allah. Karena itu, dengan percaya bahwa Yesus adalah Allah dan bahwa ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dengan kebenaran Injil, air, dan Roh, kita harus hidup dalam ucapan syukur. Kebenaran ini tidak boleh dibengkokkan, karena Yesus adalah Allah untuk orang percaya dan juga untuk orang-orang yang tidak percaya. Bayangkan di sini kalau ada seseorang menutup mata dengan tangannya lalu berteriak, "Tidak ada matahari." Ia tidak melihat matahari karena pandangannya terhalang. Tetapi itu tidak berarti bahwa memang tidak ada matahari. Semua orang yang lain melihat matahari. Dan kalau saja ia membuka matanya, maka ia juga akan melihat matahari itu. Inilah gambaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya ketika mereka tidak mau mengakui kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan bahwa ia datang ke dunia ini untuk menggenapi Injil, air, dan Roh. Yesus Kristus adalah Allah yang mutlak bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Ia adalah Raja segala raja yang kekal juga, dan ia akan tetap menjadi Allah sampai selamanya. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, ia mungkin bukan Raja. Tetapi bagi mereka yang percaya kepadanya, Yesus Kristus adalah Raja yang kekal, Hakim yang kekal, dan Imam besar yang kekal. Bagi semua orang percaya, Yesus Kristus adalah Allah yang mutlak dan sempurna. Karena itu, bagi kita yang percaya kepada Injil, air, dan Roh juga harus memiliki iman yang percaya kepada keilahian Yesus sebagai Allah Juru Selamat kita. Sebagaimana Rasul Yohanes mengakui di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bagi kita juga, Yesus adalah Allah, Juru Selamat yang benar, dan Raja yang kekal. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan memberikan kehidupan baru kepada kita.
dan yang sampai selamanya adalah Allah dan Anak Allah Bapa, Juru Selamat kita sendiri. Kita harus memahami bahwa Yesus Allah kita telah menciptakan kita bahkan sejak masa penciptaan langit dan bumi. Kita harus percaya bahwa Allah Tritunggal sudah menciptakan kita sesuai dengan gambarnya, dan bahwa Dia yang menciptakan semua alam semesta ini adalah Yesus Kristus, dan bahwa Yesus Kristus yang ilahi ini adalah Allah yang menciptakan seluruh dunia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak oleh mata kita. Sebagaimana Kejadian pasal 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yesus Kristus yang ilahi ini adalah Allah mutlak yang menciptakan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Yesus Kristus Allah kita adalah Tuhan atas kehidupan dari semua makhluk. Sebagaimana Alkitab mengatakan, dalam Dia ada hidup. Yohanes pasal 1 ayat 4. Dan juga mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Semua itu berbicara mengenai kuasa Yesus Kristus. Yesus yang ilahi adalah Allah yang mutlak bagi kita. Apakah Anda sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Allah dengan segenap hati Anda? Rasul Yohanes menghendaki agar semua pembaca suratnya memiliki iman kepada kebenaran ini, dan ia tidak menghendaki agar ada orang yang melakukan dosa karena tidak memiliki iman ini. Kalau Rasul Yohanes percaya kepada keilahian Yesus sebagai Allah, maka iman kita kepada kebenaran adalah benar. Rasul yang lain, meskipun mereka memberikan kesaksian akan keilahian Yesus, pada umumnya memberikan penekanan lebih dibandingkan Yohanes mengenai Dia yang menjadi juru selamat kita dan anak Allah. Sebaliknya, Rasul Yohanes lebih memberikan penekanan kepada Yesus sebagai Allah sendiri. Inilah sebabnya kita memiliki keempat Injil. Injil Yohanes sering disebut sebagai Injil Raja Wali. Rasul Yohanes sudah secara rohani melayang tinggi kepada tingkat yang tertinggi dan memandang kepada keilahian Yesus yang tertinggi di antara semua. Meskipun ia adalah yang termuda di antara ke-12 murid Yesus, ia adalah murid yang paling memahami akan Yesus. Inilah sebabnya ia bisa memberikan kesaksian di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Betapa luar biasanya pemahaman rohani Rasul Yohanes, bukan? Rasul Yohanes mengatakan bahwa dunia dijadikan olehnya, karena ia sudah bertemu dengan Yesus Kristus, Allah yang benar. Dia juga berkata, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Yohanes percaya dengan kata lain bahwa Allah ini tidak lain dari Yesus Kristus, dan bahwa Ia adalah Sang Pemberi kehidupan kekal. Apakah Anda mengenal Yesus sebagai Allah sendiri, atau Anda mengenal Dia hanya sebagai anak Allah? Apakah Anda mengenal dan percaya bahwa keilahian Yesus adalah Allah yang benar bagi Anda? Iman Anda jangan sampai terganggu karena salah berpikir bahwa Yesus Kristus yang ilahi itu bukan pencipta alam semesta dan semua yang ada, ketika Ia sebenarnya adalah Tuhan dan Allah yang sebenarnya. Anda jangan sampai melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Bahwa Yesus yang ilahi itu juru selamat Anda adalah sebuah kenyataan yang nyata sekali. Ia pada dasarnya adalah Allah. Adalah karena Yesus itu Allah yang menciptakan alam ini sehingga Dia untuk menyelamatkan manusia dari segala dosanya datang ke dunia ini dalam rupa manusia, dibaptiskan, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan dengan itu sudah menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya dari segala dosa dan hukuman, dan memberikan kepada mereka pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Yesus adalah Allah yang meninggalkan kemuliaannya untuk menyelamatkan kita dari segala dosa melalui 33 tahun kehidupannya. Dalam hakikatnya, Ia adalah Allah sendiri. Apakah Anda percaya bahwa Yesus itu Allah dan bahwa Ia adalah penolong kita? Apakah Anda percaya bahwa Bapa Yesus adalah Allah Bapa
dan bahwa Ia juga adalah Allah yang sama bagi kita. Yesus Kristus adalah anak Allah, tetapi Ia juga Allah yang sejati bagi kita. Yesus Allah yang sejati datang ke dunia ini dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita semua melalui baptisannya dan curahan darahnya. Inilah sebabnya Rasul Yohanes mengatakan, inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6-8. Baptisan yang diterima Yesus Kristus dari Yohanes dan curahan darahnya, karena itu adalah kebenaran keselamatan itu. Di sini, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Dan dijelaskan di sini bahwa Yesus Kristus yang ilahi itu adalah Allah Juru Selamat yang datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menanggung segala dosa dengan dibaptiskan, memikul semua hukuman dosa dengan disalibkan, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Karena Yesus Kristus itu pada dasarnya adalah Allah yang sejati, Ia lebih dari mampu untuk menjadi juru selamat yang benar bagi kita semua yang percaya kepada firman Injil air dan Roh. Dengan demikian, bagi mereka yang percaya kepada segala sesuatu yang dilakukannya ketika Ia datang ke dunia ini, mereka tidak hanya menerima pengampunan dosa, tetapi mereka juga bisa mengenakan kuasa yang besar yang menjadikan mereka sebagai anak-anak Allah sendiri. Kuasa Injil air dan Roh itu dahsyat. Sore ini, 2 orang yang baru bertobat mengirimkan kesaksian keselamatan mereka melalui email. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Kesaksiannya adalah bahwa mereka sekarang sudah dimerdekakan dari segala dosa mereka sejak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sejati yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan datang ke dunia ini dalam rupa manusia, dibaptiskan, dan disalibkan sampai mati, dan bangkit kembali dari kematian. Orang-orang yang percaya itu bersaksi demikian. Sebelum saya memahami Injil air dan Roh, saya selalu membawa dosa-dosa saya, dan nampaknya kehidupan iman saya sangat terjebak di dalam posisi yang sama sepanjang waktu. Tetapi pada saat saya mengenal Injil air dan Roh, saya sudah memahami kebenaran keselamatan yang jelas. Kita juga sekarang percaya bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Kita percaya kepada hal ini dengan segenap hati, karena Ia adalah juru selamat yang tidak kurang apapun untuk membebaskan kita dan menyelamatkan kita dari segala dosa dunia dengan Injil air dan Roh. Karena Ia pada dasarnya adalah Allah sendiri. Orang Kristen yang tidak terhitung banyaknya di seluruh dunia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi banyak yang tidak tahu dan tidak percaya bahwa Ia pada dasarnya adalah Allah yang sejati, dan bahwa Ia sudah menjadi juru selamat bagi kita semua dengan datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menanggung segala dosa dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Mereka melakukan dosa maut melawan Allah karena tidak percaya kepada keilahian Yesus. Tempat kelahiran Martin Luther, perintis reformasi, adalah Jerman. Selain memulai gerakan reformasi, ia juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman sehari-hari. Namun, bahkan di tempat kelahiran Luther sendiri, pokok mengenai apakah Yesus itu Allah atau hanya sekedar makhluk saja, meskipun ia memang anak Allah, menjadi pertentangan dari banyak teolog. Dan sebagai akibatnya, banyak orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Allah akhirnya mengajukan pandangan-pandangan yang tidak berdasar, yang kemudian mengembangkan sistem teolog masa kini yang disebut sebagai kritik sejarah atau kritik tinggi. Pemahaman mereka akan Yesus, dengan kata lain, mencapai kesimpulan yang keliru. Meskipun ia adalah anak Allah, ia hanya salah satu ciptaan Allah. Jadi, meskipun memang Yesus Kristus itu anak Allah, namun pada dasarnya ia bukan ilahi. Namun, Yesus Kristus itu pada kenyataannya adalah Allah sendiri dalam hakikatnya, dan ia memiliki
Allah Bapa. Beberapa saat yang lalu, sebuah film yang sangat kontroversial berjudul The Last Temptation of Christ dipertunjukkan. Di sana digambarkan mengenai Yesus sebagai manusia yang jatuh cinta kepada Maria Magdalena dan kemudian memutuskan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Seperti itu banyak orang yang tidak memahami dan tidak percaya bahwa Yesus pada dasarnya adalah Allah. Jadi, kita melihat bahwa bahkan setelah kekristenan diwartakan selama lebih dari 2000 tahun sampai saat ini, masih sedikit orang-orang di dunia ini yang sudah sungguh-sungguh memiliki keyakinan yang kuat bahwa Yesus Kristus adalah memang Allah sendiri. Kenyataannya adalah bahwa sistem teologi yang sehat, Alkitabiah, belum ditanamkan di dalam kekristenan zaman ini. Bagaimana bisa sebuah teologi yang sehat dibangun tanpa adanya batu penjuru iman yang percaya kepada Yesus sebagai Allah yang benar? Sebagai akibatnya, mereka tidak memahami kebenaran bahwa Yesus pada dasarnya adalah Allah yang benar. Mereka mempelajari tentang Yesus sebagai sebuah keahlian teologi, tetapi gagal mendapatkan pemahaman yang penuh. Meskipun manusia sudah berusaha mempelajari tentang Yesus, mereka masih hidup sebagai orang-orang berdosa walau mengaku percaya kepada Dia, karena mereka tidak memahami Injil air dan Roh yang bisa membasuhkan dosa-dosa di dalam hati mereka. Dengan demikian, semua manusia harus memahami dan percaya bahwa Yesus itu pada dasarnya adalah Allah sendiri, bahwa Ia sudah menciptakan seluruh alam semesta, dan bahwa Ia adalah juru selamat yang pada waktu manusia yang adalah ciptaannya jatuh ke dalam dosa. Ia datang ke dunia ini dan menyelamatkan orang-orang berdosa dari segala dosa mereka melalui Injil air dan Roh. Jadi, dengan menempatkan iman kita kepada Yesus Kristus Allah kita, kita sudah memberitakan Injil air dan Roh. Karena itu, banyak orang akan datang untuk mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat yang sejati bagi manusia. Saya berharap dan berdoa agar Anda semua juga bisa percaya kepada kebenaran bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat yang sebenarnya. Pengakuan iman Yohanes. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Kita harus memiliki iman yang sama dengan yang dimiliki oleh Yohanes. Kita semua, dengan kata lain, harus memahami dan memiliki iman yang percaya kepada Yesus sebagai Allah yang benar dan Tuhan yang sudah memberikan kepada kita Injil air dan Roh. Dengan kata lain, kita harus memahami dan percaya dengan benar bahwa Yesus adalah Allah kita dan bahwa Ia adalah yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil air dan Roh. Kita harus membuat pengakuan iman yang benar demikian. Rasul Yohanes juga percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang benar. Dan ia juga bersaksi bahwa dengan percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan olehnya, ia sudah dibasuhkan dari segala dosanya dan juga diselamatkan dari semua hukuman atas dosa-dosanya. Bagi kita, Yesus Kristus itu sungguh-sungguh Allah sendiri, Juru Selamat kita yang benar dan Pembela kita yang benar. Karena itu, kita jangan sampai berubah menjadi seperti mereka yang karena tidak memahami bahwa Yesus itu Allah, tidak percaya dan justru meragukan karyanya. Namun, kita harus memiliki iman yang mengenal dan percaya bahwa Yesus Kristus pada dasarnya adalah ilahi. Dan karena Ia adalah Allah, Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia melalui Injil air dan Roh. Dalam bagian Alkitab hari ini, Rasul Yohanes mengatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kalau seseorang mengatakan bahwa Yesus sang Allah yang benar itu, Yesus bukan Allah, aku tidak mengakui Dia sebagai Allah, aku juga tidak mengenal kebenaran yang sudah menyelamatkan manusia melalui Injil air dan Roh, maka ia harus belajar mengenai Yesus Kristus sekali lagi dengan benar dan percaya lagi. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang benar yang menjadi pembela kepada Allah Bapa bagi kita, sehingga Ia sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil air dan Roh,
dan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Yesus Kristus adalah Allah kita dan pembela yang sejati. Yesus Kristus sudah menjadi pendamai antara Allah dengan kita. Di dalam Alkitab, unsur yang selalu ada di dalam korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan korban bakaran adalah bahwa dosa ditanggungkan kepada korban persembahan dengan penumpangan tangan di kepalanya. Di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel menanggungkan dosa-dosa mereka kepada binatang korban dengan menumpangkan tangan ke atas kepala binatang itu, menyembelihnya, menumpahkan darahnya, mengusapkan darahnya di tanduk mezbah korban bakaran, dan mempersembahkan daging serta lemaknya kepada Allah dengan membakarnya dengan api. Seperti itulah Yesus Kristus sendiri menjadi pendamai yang sempurna dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya, agar Allah bisa memperdamaikan antara dirinya dengan kita yang sudah menjadi seterunya karena dosa-dosa kita. Allah sendiri harus datang untuk menyelamatkan kita, dan ketika Ia datang, Ia sudah menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan dan mati di kayu salib dengan mencurahkan darahnya yang berharga. Dengan melakukan semuanya itu, Ia harus melenyapkan segala dosa kita yang membuat kita menjadi seteru Allah, memulihkan perdamaian, dan menjadikan kita sekali lagi dekat dengannya. Siapa yang bisa melakukan pekerjaan ini? Tidak lain dari Yesus Kristus Allah kita. Bagi kita, Yesus adalah Allah sendiri, dan Allah ini adalah pembela kita. Hanya Kristus yang ilahi yang bisa melakukan pekerjaan yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Dalam Wahyu pasal 5, ada anak domba Allah yang layak untuk membuka 7 gulungan kitab. Siapakah anak domba di sana? Yesus Kristus Allah kita adalah anak domba yang sudah disembelih di dunia ini, tetapi yang sekarang sudah bangkit dan bersama dengan Allah Bapa. Allah Bapa menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang ilahi ini adalah satu-satunya yang bisa membuka 7 materai rancangan bagi manusia dan akan menggenapi segala sesuatu. Siapakah Yesus Kristus yang ilahi ini? Ia adalah Allah atas alam semesta dan pembela bagi mereka yang percaya kepada Injil, air, dan Roh. Yesus Kristus sudah menjadi pengantara Anda yang benar. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-2 menegaskan, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Siapakah penolong kita? Yesus Kristus Allah kita yang sejati. Yesus Kristus itulah yang menolong kita untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Yesus Kristus Allah sendiri adalah pengantara bagi orang-orang berdosa. Ia membela kita, menjamin bahwa kita akan dilahirkan kembali, dan dengan dibaptiskan, disalibkan, dan bangkit bagi kita, Ia sudah menyelamatkan semua orang percaya dari kematian. Yang melakukan semua ini bagi kita adalah Allah sendiri, dan Allah ini tidak lain dari Yesus Kristus, yang bersaksi bagi kita bahwa kita sudah menjadi tidak berdosa dan menjadi umat Allah melalui Injil, air, dan Roh. Ini juga Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus yang ilahi ini adalah pengantara kita yang benar. Yesus Kristus adalah penyelamat kita, yang menanggung kesengsaraan kita, yang sudah mengorbankan diri bagi kita, dan yang memberikan kepada kita hak dan kemuliaan menjadi anak-anak Allah sendiri. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan pengantara yang senantiasa menolong kita. Kita jangan sampai membatasi Yesus hanya sebagai bayi kecil Yesus saja. Setiap kali kita berdoa kepada Allah, di dalam nama Yesus kita berdoa. Namun, kita melihat ada orang-orang yang berdoa di dalam nama perawan Maria dan bukannya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kalau Anda masuk ke gereja Katolik, Anda bisa dengan mudah menemukan banyak ikon Maria yang sedang menggendong bayi Yesus di tangannya. Mereka berdoa bukan di dalam nama Yesus, tetapi di dalam nama Maria, meminta agar Dia menyampaikan kepada Allah untuk mereka. Tetapi ini keyakinan yang salah yang merendahkan Yesus Kristus Allah kita. Dengan mengangkat isu-isu doktrinal seperti itu di sini, saya tidak sedang berusaha menyalahkan gereja Katolik, tetapi saya ingin agar Anda memahami bahwa kita sering membatasi bayangan mengenai Yesus
hanya sebagai seorang bayi, dan ini adalah dosa merendahkan Yesus Kristus Allah kita. Yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa kita semua harus memahami bahwa keilahian Yesus adalah Allah bagi kita masing-masing, dan bahwa Allah ini hanya meminjam saja tubuh Maria untuk menjadi anak domba Allah untuk sementara waktu. Anda jangan sampai salah paham dan mengira bahwa Maria itu adalah istri dari Allah Bapa. Jauh dari hal itu, Bapa kita justru memakai Maria hanya sebagai alat untuk keselamatan, yaitu karya yang digenapkan oleh Yesus Kristus Allah kita untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita, sekali untuk selamanya dengan datang dalam rupa manusia, menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. Semuanya untuk membebaskan orang berdosa dari segala dosa dunia. Karena itu, mempermuliakan Maria lebih tinggi dari Yesus Kristus, Allah kita, berarti melakukan dosa menghujat. Maria manusia biasa bukanlah seseorang yang lebih besar dari Allah, tetapi hanyalah sekedar makhluknya. Sebagaimana Maria sudah menerima anugerah dari Allah di dalam Alkitab, bagi Anda dan saya juga adalah dengan percaya kepada Injil air dan Roh, maka kita menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Allah kita yang sejati. Dan sebagaimana Maria dipakai sebagai alat Allah untuk sementara waktu, kita juga sudah diselamatkan oleh Allah dan dipakai sebagai alat oleh Allah untuk memenangkan jiwa orang-orang lain. Maria ini yang dipakai sebagai alat Allah tidak kemudian menjadikannya sebagai ibu rohani Yesus. Adalah karena manusia tidak mengenal Yesus di dalam hati mereka dan tidak mengenal Injil air dan Roh, kebenaran keselamatan yang sejati, sehingga mereka mengembangkan pemikiran yang salah. Berusaha memasukkan Yesus ke dalam pikiran daging mereka sesuai dengan logika kedagingan mereka. Bukannya Maria, pengantara ilahi kita, adalah Yesus. Dengan kata lain, Yesus pengantara kita, itulah penolong kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Yesus Kristus Allah kita menolong kita, menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dan menjadi juru selamat kita. Karena Yesus Kristus ini adalah Allah bagi kita, Ia sungguh-sungguh menjadi juru selamat kita. Alasan saya mengkhotbahkan 1 Yohanes kepada Anda adalah karena saya harus memberi makan kepada Anda, anak-anak rohani yang dilahirkan kembali dari air dan Roh, dengan roti kehidupan yang benar. Adalah karena Anda akan menghadapi kematian rohani kalau Anda tidak makan roti rohani Injil air dan Roh yang diberikan Yesus Kristus Allah kita. Di seluruh penjuru dunia saat ini, banyak orang Kristen yang percaya kepada Yesus tetapi masih tidak memahami Injil air dan Roh. Ini menjadi alasan sehingga kita harus terus menyiapkan bagi dunia makanan rohani untuk mengisi jiwa mereka. Bagi semua manusia, kalau ia mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Allah, akan datang saatnya di mana ia akan percaya bahwa Yesus sudah dengan sempurna membebaskan kita dari segala dosa kita dengan Injil air dan Roh. Ketika seseorang menjadi percaya kepada Yesus sebagai Allah yang sejati, kemudian ia bisa dengan mudah percaya kepadanya sebagai juru selamat yang sudah dibaptiskan dan disalibkan untuk menghapuskan segala dosa kita tanpa kecuali. Kita semua harus percaya kepada hal ini, karena Yesus yang ilahi itu memang Allah yang sudah memberikan pengampunan dosa kepada kita. Ada begitu banyak orang di dunia ini dan mereka yang melakukan berbagai macam dosa. Tuhan kita adalah pengantara yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Yesus sudah menghapuskan segala dosa kita dan menjadi juru selamat kita. Tidak peduli apapun jenis dosa yang mungkin kita lakukan, kalau kita tidak melakukan dosa, tidak percaya bahwa Yesus itu Allah, dan bahwa Ia sudah menyelamatkan kita dengan datang ke dunia ini, dibaptiskan, mencurahkan darahnya di atas kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Dan kalau kita menjadi percaya kepada kebenaran ini, maka kita akan menerima kehidupan kekal. Meskipun Anda melakukan segala macam dosa, Yesus sudah menjadi pengantara kita yang sudah menanggung segala dosa kita. Yesus Kristus, Allah yang sejati ini adalah pengantara bagi semua manusia yang percaya kepada Injil, air, dan Roh. Mungkin ada yang berpikir, Yesus sudah menghapuskan segala dosa kecuali dosa milikku yang satu ini. Dalam pemahaman subjektif mereka sendiri, orang-orang itu bisa saja salah paham dan mengira bahwa ada dosa yang tidak bisa dihapuskan. Tetapi itu adalah pemahaman yang salah. Kita perlu mengenal Yesus dengan benar sebagai Allah.
Dan kita perlu memahami bahwa untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita, Ia datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menanggung segala dosa dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dihukum bagi segala dosa itu dengan memikul segala dosa dunia dan mencurahkan darahnya di kayu salib, dan sudah menjadi Allah yang benar dengan bangkit kembali dari kematian. Karena itu, kalau kita tidak melakukan dosa, tidak percaya bahwa Yesus yang ilahi itu sudah menjadi juru selamat kita, maka kita semua bisa dibebaskan dari segala dosa kita, tidak peduli apapun itu. Kalau Anda percaya bahwa Yesus itu Allah, kemudian Anda harus memahami bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa yang Anda lakukan. Inilah sebabnya Ia menjadi pengantara kita yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Rasul Yohanes dengan jelas mengatakan, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Yesus Allah kita dengan kata lain sudah menghapuskan segala dosa semua manusia di dunia ini, bahkan pada saat kita berbicara sekarang. Dan dengan itu, Tuhan juga sudah menyelamatkan kita. Adalah karena Yesus adalah Allah dalam hakikatnya, sehingga Ia sudah menyelamatkan kita dengan menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis, memikul semuanya ke atas bahunya, mencurahkan darahnya di kayu salib dan mati, dan bangkit kembali dari kematian. Adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus yang ilahi ini, sehingga saya bisa mendapati diri saya dibebaskan dari segala dosa saya. Rasul Yohanes juga menjelaskan mengenai bagian ini. Seperti Yohanes, saya juga memberikan kesaksian mengenai Yesus Kristus, Allah kita, memberikan kesaksian akan iman yang paling mendasar tentang Injil air dan Roh. Banyak orang-orang Kristen terjebak oleh doktrin yang salah. Sekarang justru menjauh dari kebenaran yang satu-satunya itu. Tetapi saya puas di dalam hati saya, karena iman saya kepada Yesus Kristus yang ilahi dan Injil air dan Roh yang diberikannya kepada saya. Hati saya merasa sejahtera karena saya percaya kepada keselamatan yang digenapkan oleh Tuhan kita. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah dosa-dosa Anda dilenyapkan dari hati Anda? Dan apakah hati Anda juga merasakan kedamaian karena iman yang sekarang Anda miliki? Kalau tidak demikian, maka hati Anda juga harus merasakan kedamaian yang percaya kepada Yesus Kristus Allah kita dan Injil air dan Roh yang diberikannya kepada Anda. Dengan dibaptiskan, mencurahkan darahnya, dan bangkit kembali dari kematian, Yesus Kristus Allah sendiri sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Bukankah Yesus yang ilahi ini sudah sungguh-sungguh menyelamatkan kita? Yesus Kristus Allah kita yang sejati sudah sungguh-sungguh menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Siapakah juru selamat ini? Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus bagi kita semua? Dia adalah Allah sendiri. Siapa kemudian Allah Yesus Kristus ini? Ia adalah pencipta dan penebus manusia. Kita semua harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Allah kita. Melalui Injil air, darah, dan Roh, Yesus Kristus Allah yang sejati ini sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Yesus Kristus yang ilahi ini sudah memberikan kepada kita firman Injil air dan Roh, sehingga kita bisa percaya kepadanya sebagai juru selamat. Ia sudah menjamin kebenaran ini dengan keilahiannya, sehingga kita bisa percaya. Ia sudah menolong kita melalui Injil air dan Roh, sehingga kita bisa dibebaskan dari dosa-dosa kita. Ia sungguh-sungguh menggenapkan semua karya keselamatan. Yesus Kristus Allah kita memang adalah Allah yang benar yang sudah membawa keselamatan kepada kita. Kalau seseorang percaya kepada kasih Allah, sangat wajar kalau dia percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan Allah kepada kita. Anda harus percaya kepada kebenaran ini, bahwa Yesus Kristus Allah sendiri datang ke dunia ini dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya dan sudah dengan demikian menghapuskan segala dosa dunia. Saya salah satunya percaya kepada semua yang dilakukan Yesus yang ilahi itu bagi kita. Saya bisa percaya kepada kebenaran ini bahwa Yesus itu Allah, bahwa untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, Ia datang ke dunia ini dalam rupa manusia melalui tubuh perawan Maria dan menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan. Bahwa untuk menggenapi firman yang menyatakan upah dosa ialah maut,
Roma pasal 6 ayat 23, Ia menggantikan kita menanggung hukuman atas dosa kita dengan disalibkan, bahwa Ia bangkit kembali dari kematian, bahwa Ia sekarang hidup selamanya, dan bahwa Ia sudah dengan melakukan semuanya itu menjadi juru selamat kita. Bisakah Anda juga percaya kepada kebenaran ini di dalam hati Anda? Bisakah Anda juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah pengantara bagi kita dan bahwa Ia sudah menjadi penolong bagi kita? Yesus Kristus yang ilahi ini adalah Dia yang menolong kita. Setiap kali kita menyerah pada kelemahan kita dan jatuh di dalam dosa, Yesus Kristus Allah kita saja yang datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dialah satu-satunya yang sepenuhnya menyelamatkan kita, yang menanggung segala dosa kita ke atas tubuhnya dan menanggung hukuman menggantikan kita. Inilah sebabnya saya senantiasa bersyukur kepada Yesus Kristus Allah kita, dan inilah sebabnya saya senantiasa bersaksi tentang Dia. Saya begitu lega dan bersyukur karena Yesus Kristus sudah menjadi pengantara kita. Bagi mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh, Yesus Kristus Allah sendiri sudah menjadi pengantara yang senantiasa menolong mereka, dan Ia membereskan semua dosa-dosa mereka untuk selamanya. Dengan membereskan semua hukuman atas segala dosa kita, Yesus Kristus yang ilahi ini sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa itu. Mereka yang mengenal kebenaran Injil air dan Roh harus memahami juga bahwa Yesus itu Allah. Kita semua harus mengerti bahwa sejauh berkaitan dengan kita, Yesus Kristus, Allah yang sejati, sudah menjadi pengantara yang senantiasa menyelamatkan kita. Dan setiap kali kita lemah, kita harus percaya kepada kebenaran ini, bahwa Yesus Kristus, Allah kita, sudah menghapuskan segala dosa kita dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya. Yesus Kristus, Allah kita, sudah sungguh-sungguh menjadi pengantara bagi kita. Ya, meskipun engkau lemah seperti ini, aku bahkan menanggung segala dosa itu juga, bukan? Bukankah itu yang dikatakan Yesus Kristus, Allah kita kepada kita? Ia memang mengatakan bahwa Ia sudah menanggung segala dosa kita, dan Ia mengajar kita, menghibur kita, dan menguatkan kita, semuanya melalui Injil air dan Roh. Bukankah memang demikian? Manusia di seluruh dunia yang sekarang percaya kepada Injil air dan Roh harus memandang kepada Yesus Kristus Allah kita dan percaya kepadanya. Yesus Kristus inilah yang senantiasa membela orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh, menguatkan mereka, menghibur mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk melangkah maju. Akan tetapi orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh yang memberitakannya ke seluruh penjuru dunia, sekarang mengatakan, "Aku tidak menemukan gereja Allah di daerah saya. Apa yang harus saya lakukan?" Saya ingin menjadikannya jelas untuk Anda semua. Anda, saudara dan saudari yang sudah diselamatkan dari segala dosa Anda karena percaya kepada Yesus Kristus Allah kita dan Injil air dan Roh, harus meneguhkan gereja Allah dan memimpin jiwa-jiwa yang ada di sana. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus langsung membangun gedung gereja. Bukan itu. Saya justru yakin bahwa Anda harus memulai dengan menjadikan rumah Anda sebagai tempat untuk beribadah, menyaksikan tentang Yesus Kristus Allah kita, memberitakan Injil air dan Roh yang diberikannya kepada kita dengan iman, membagikan kepada orang-orang lain buku-buku rohani yang kami kirimkan, dan dengan itu mengembalikan banyak jiwa ke pelukan Yesus Kristus. Untuk melakukannya, Anda harus terus menerima dan membaca buku-buku kami yang berisi kebenaran rohani. Berbicara mengenai masalah rohani Anda kepada kami melalui internet dan hanya mengikuti langkah kami satu demi satu. Anda tidak perlu takut akan apa yang akan terjadi kepada Anda. Yesus Kristus Allah sendiri adalah pembela Anda, membela Anda dari kelemahan Anda dan menolong Anda di setiap langkah Anda. Adalah pengharapan dan doa saya bahwa melalui Yesus Kristus, Anda akan mampu mendirikan gereja Allah di sana, sehingga orang-orang dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya akan menerima pengampunan dosa melalui gereja Anda, dan bahwa Anda akan bergabung dengan kami dalam misi yang sangat berharga dalam memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia. Yesus sungguh-sungguh penolong kita. Adalah ketika saya sudah jatuh ke dalam dunia ini secara mendalam, ketika kekuatan rohani saya melemah, saya sungguh-sungguh bisa lebih menghargai kenyataan bahwa Tuhan sudah menjadi pembela saya. Pada saat seperti itu, ketika saya datang ke gereja Allah dan mendengar firman-Nya,
ketika saya memuji Dia, ketika saya berdoa kepadanya, dan ketika saya menyelimuti diri saya dengan suasana rohani dari perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Injil, air, dan Roh, saya mengalami sendiri bahwa Yesus Kristus sekali lagi menguatkan hati saya, menghibur saya, dan memberikan kekuatan baru kepada saya. Saya sangat menghargai saat-saat seperti itu di mana Yesus Allah kita membela kita dalam segala hal. Setiap kali kita berkumpul di dalam kebenaran, Roh Kudus bekerja di antara kita dengan kuat dan memenuhi hati kita sepenuhnya. Inilah sebabnya bersekutu di dalam gereja Allah itu sangatlah penting, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani pasal 10 ayat 25. Yesus Kristus adalah Allah yang memberikan kekuatan baru kepada mereka yang percaya kepada Injil, air, dan Roh, membasuhkan hati mereka yang kotor dan menjadikan hati mereka bersih sekali lagi, memberikan iman, memegang mereka dan menolong mereka. Yesus yang ilahi ini tidak lain dari Allah sendiri bagi Anda dan saya. Anda menerima pertolongan seperti ini ketika Anda datang ke dalam gereja Allah, dan Roh Kudus sendiri yang akan menguatkan hati Anda, menasehati Anda, meneguhkan kembali iman Anda di atas dasar yang teguh, memberikan kepada Anda pemahaman dan memperbaharui Anda. Kalau Anda percaya kepada Injil, air, dan Roh, Anda pasti sudah mengalami hal ini. Gereja Allah diatur oleh Roh Kudus, meskipun tidak nampak oleh mata kita. Jadi, ketika kita datang ke gereja Allah dan memuji Dia bersama-sama, Roh Kudus membuat kita merasa tidak tenang ketika ada kesalahan di dalam hati kita. Dan ketika ada kesalahan di dalam pengertian kita, Ia memampukan kita memperbaikinya. Allah menolong kita dalam banyak aspek dan cara. Jadi, ketika pertemuan kita selesai, kita mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi untuk semakin gigih bekerja bagi Dia. Kita ditolong oleh Allah dengan cara demikian. Melalui penyembahan dan persekutuan, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dan hakikat yang nyata dari kasih Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Adalah orang-orang yang percaya kepada Injil, air, dan Roh yang merupakan orang-orang Kristen yang hidup. Yesus Kristus Allah kita ada sebagai pribadi yang menolong kita demikian, karena Ia adalah Allah bagi kita di masa dan zaman ini. Melalui gereja Allah dan melalui Anda, Ia bisa membasuhkan dosa semua manusia dengan Injil, air, dan Roh. Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes kepada kita. Dan bahkan sekarang, pada saat ini juga, demikianlah caranya Allah bekerja di dalam kita, gerejanya. Jadi, kalau ada seseorang yang sudah menerima pengampunan dosa, tetapi tidak berdiam di dalam gereja Allah dan tidak mendengar firman Allah, ia ditentukan untuk jatuh ke dalam dunia dan terhanyut, seperti seorang anak yang lari dari rumahnya. Kalau Yesus Kristus, Allah kita, tidak memelihara hati kita dengan baik, maka akhirnya kita akan hanyut dan menjauh sampai kita tidak bisa kembali ke gereja Allah meskipun kita menginginkannya. Namun, meski iman Anda kepada Yesus Kristus tidak begitu besar, kalau Anda terus datang ke gereja Allah, mendengarkan firman-Nya, menyembah Dia, dan memuji dalam kesatuan dengan anggota gereja Anda, kemudian Anda akan mengalami bahwa Yesus Kristus yang ilahi itu akan menyembuhkan hati Anda dari segala kesalahan dan luka-luka Anda, dan menjadikan hati Anda sempurna lagi. Jadi, hanya dengan bersyukur kepada Yesus Kristus Allah kita, dan karena pertolongannya, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan iman. Tidak seorang pun yang bisa mengatakan sesuatu yang bisa menghiburkan kita, tetapi kita tetap saja terhibur dan sangat tertolong. Kita memang sungguh-sungguh menerima penghiburan dan pertolongan itu. Mereka yang percaya kepada Injil, air, dan Roh bisa sungguh-sungguh merasakan Yesus Kristus yang ilahi itu dengan hatinya melalui gereja mereka. Adalah pengharapan dan doa saya untuk Anda semua bahwa Anda, para sahabat dan orang-orang kudus di seluruh dunia yang bekerja bersama kami akan berkumpul bersama di dalam gereja Allah, di mana Anda bisa memelihara kehidupan rohani Anda dan menguatkan iman Anda dengan pertolongan dari Tuhan Yesus Allah yang sejati. Di sisi lain, mereka yang tidak percaya kepada Injil, air, dan Roh
tidak bisa melakukan pekerjaan Allah bersama dengan kita. Tidak seorang pun tidak peduli seberapa baik pendidikan dan kecerdasannya bisa ada di sana dan berkhotbah kepada orang-orang benar. Tidak semua orang bisa duduk di mana kita duduk dan mengkhotbahkan firman atau ditolong oleh Yesus Kristus di dalam gerejanya. Hanya karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang ilahi dan kepada Injil, air, dan roh, sehingga kita bisa menjadi anak-anaknya dan menjadi anggota gerejanya. Sekarang, Rasul Yohanes berkata kepada mereka yang menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus, Allah kita, untuk saling mengasihi, dan bahwa hanya dengan demikian, mereka bisa menaati perintah Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Di sini kata barang siapa menuruti firman-Nya tidak berarti orang yang menuruti hukum Taurat, tetapi berarti yang percaya kepada firman-Nya. Sebagaimana Musa meremukkan 2 loh batu hukum Taurat di depan bangsa Israel ketika ia turun dari gunung, kita juga tidak akan bisa memelihara hukum Allah dan bahkan melanggar serta meremukkannya. Jadi, Alkitab mengatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Galatia pasal 3 ayat 10. Kita tidak bisa menaati satupun perintahnya, namun ada satu hal yang Yesus Kristus Allah kita mampukan kita untuk menaatinya, dan ini tidak lain dari firman Injil air dan roh. Iman kita kepada Injil air dan roh adalah dasar dari semua iman kita kepada firman Allah. Dengan kata lain, kalau kita tidak memiliki iman kepada Injil yang benar ini, semua iman kita kepada firman-Nya pastilah salah. Karena itu, Rasul Paulus mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal 1 ayat 17. Bagi kita yang percaya kepada firman-Nya, Allah membasuhkan segala dosa kita dengan Injil air dan roh, menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan hukumannya, menolong kita, menjadikan kita anak-anaknya, menyembuhkan kita, membuat kita mengenakan anugerah-Nya, memimpin kita, dan mempermuliakan kita. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah didapati di dalam diri mereka yang percaya kepada Yesus sebagaimana adanya. Merekalah orang-orang yang menuruti firman-Nya. Karena kita orang-orang yang dilahirkan kembali adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang ilahi sebagai Allah yang benar di dalam hati kita, Allah akan memelihara kita. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus dengan iman yang demikian, maka Allah tidak akan memelihara kita. Namun, banyak orang yang tidak memahami apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam bagian ini. Saya yakin bahwa Allah ada di dalam hati mereka yang percaya kepada Injil air dan roh, dan bahwa Ia menjadikan iman kita kepada firman-Nya semakin kuat setiap hari. Bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil air dan roh, Allah memberikan pengampunan dosa dan berdiamnya Roh Kudus di dalam hati kita, dan Yesus, Sang Allah yang benar, untuk selamanya menjadi pembela mereka, menghiburkan mereka, menguatkan mereka, memberkati mereka, dan melindungi mereka senantiasa. Di dalam diri mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang ilahi itu, sebagai juru selamat, Allah Bapa berdiam. Di dalam hati mereka yang percaya kepada Injil air dan roh, dan di dalam gerejanya, Allah senantiasa menyertai mereka. Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes di sini. Bagian yang dikatakan Rasul Yohanes sudah digenapkan di dalam diri kita hari ini. Meskipun kita mendapati kesulitan berbicara mengenai iman yang demikian sebelum kita dilahirkan kembali, sekarang kita bisa memberitakannya kepada orang-orang lain. Kita sudah menjadi kelompok protagonis di dalam bagian Alkitab hari ini. Semua janji di dalam Alkitab bukan untuk orang lain, tetapi untuk Anda dan saya. Saya bersyukur kepada Allah akan kenyataan bahwa firman yang dikatakannya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-5 ini sudah digenapkan di dalam kita yang percaya kepada Injil air dan roh.
Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Ia sudah menjadi juru selamat dan gembala bagi semua orang yang percaya kepada Injil air dan Roh, dan bahwa Ia sudah untuk selamanya menolong mereka sebagai pengantara sejati mereka. Ketika Allah menolong mereka, Ia melakukannya melalui gerejanya. Karena itu, saya menolong Anda, para rekan sekerja dalam misi kami, untuk mengunjungi situs web kami sesering mungkin untuk menerima makanan rohani yang baru dari kami, dan untuk tetap berhubungan dengan kami sehingga kami bisa menuntun Anda menempuh jalan yang benar. Tolong, doakan kami agar kami bisa melakukan pelayanan kami, menerjemahkan lebih banyak buku di lebih banyak bahasa, dan menyediakannya bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Amin.